Oke, halo teman-teman, selamat hari Jumat. Kembali lagi sama Mary. Kita hari ini mau belajar tentang hukum kasar yang ada di Perjanjian Baru. Bagaimana aplikasinya dalam praktek kehidupan yang baru. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Supaya baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang menolong kami jika kami belajar bersama. Juga materi ini kami boleh pahami bersama teman-teman juga, dan boleh jadi berkat bagi kami. Kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami harus melakukan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita masuk, saya mau mengucapkan selamat datang yang baru gabung. Reviewnya di Perjanjian Baru Jumat lalu ya, saya tulis tentang mengutipnya dari Matius 22 ayat 37-40 dan Markus 12 ayat 11-20. Pertama tentang kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi nggak bisa potong atau sebagainya bisa, harus segenap potong. Kemudian mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi kepada diri sendiri. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, itu semua sama, kita perlakukan sama ke orang lain. Dan di ayat 40 di Matius 22 ayat 40 ditulis tentang seluruh hukum Taurat. Apa sih yang hukum seluruh hukum Taurat itu? 10 perintah Allah, juga kita para nabi. Itu tergantung semuanya pada hukum kasih itu. Nah, kita akan masuk ke topik kita hari ini, melihat prakteknya gimana sih 10 perintah Allah itu, hukum Taurat itu kita jalankan yang zaman dulu di kehidupan zaman sekarang. Nah, ini adalah di slide kita akan lihat. Saya mengutip mengambil dari King James Version ya. Tadi saya baca juga. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, semuanya, and with all thy soul, and with all thy mind. Nah, ini dibilang first and great commandment, berita yang paling pertama dan paling gede ya. Nah, ini saya sepakat, kemudian masih dijalankan seperti masih dari Matius 24 ini, saya melihat lagi di Matius 4 kita akan lihat ketika Tuhan Yesus mengajarkan muridnya. Perintah yang pertama, waktu itu yang Matius 4 ayat 4 dibilang, waktu saat Tuhan Yesus lagi puasa 40 hari 40 malam, dan dia digoda sama iblis. Dan perintah pertama, Tuhan Yesus bilang, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya itu adalah alasan mengapa kita harus mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi kita semuanya. Karena kita nggak bakal bisa hidup tanpa firman. Jadi kita hanya bisa hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Otomatis kita harus ada di dalam firman. Bagaimana kita di dalam firman? Membaca firman, meluangkan waktu sedemikian rupa dalam seharian itu mengingatnya ya, karena kalau kita nggak meluangkan waktu itu bisa lupa. Dan ini menarik banget ya,
praktek ini juga akan ada di bagaimana orang Israel perjanjian lama dulu menghidupi menghidupi mereka punya firman itu boleh dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat nanti ya. Yang kedua di Matius 4 ayat 7, ini masih ketika Tuhan Yesus digodain masih iblis. Perintah keduanya adalah Tuhan Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai waktu si iblis suruh apa tuh ya, tadi kan makanan batu untuk menyembah ya, mencobai dilemparin dari atas gitu ya. Coba deh kita lihat Matiusnya dulu ya, kita lihat Matius 4 ya, jadi dia harus dibawa naik ke atas kiri, aku jatuhin ntar katanya malaikat Tuhan yang nampung. Nah itu yang mencapai. Soalnya sama seperti kita, Tuhan bilang misalnya kasihlah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan segenap jiwa, tapi kita tidak melakukannya, hanya sepotong melakukan. Tuhan itu baik, teman-teman, nggak bisa coba yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini juga masih ketika Tuhan Yesus berkuasa. Ini ketika 4 ayat 10 taruh di paling tinggi. Nah suruh dikasih menguasai kota-kota ini gitu ya. Bilang sama si iblis, manusia harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja manusia berbakti. Hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Allah saja kita boleh berbakti, nggak boleh ke yang lain. Matius 4 ayat 10. Jadi 3 ini saya tutup berita Tuhan Yesus yang pertama kali ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dicobai oleh iblis. Dan ini 3 hal ini adalah hal yang utama untuk saya sebagai manusia tentunya juga tergoda akan 1, 2, 3 ini seringkali, dan makanya kenapa kita harus mempelajari firman Tuhan terus mungkin berdoa tapi mengenal Roh Kudus. Kemudian di Matius 5 Tuhan Yesus bilang di Matius 5 itu juga sampai 48 itu Tuhan Yesus ngajarin bagaimana orang itu harus hidup benar dalam kebenaran firman. Jadi kalau hidup benar bukan hanya melakukan saja ikut-ikutan, bukan, tapi harus dari hatinya. Kenapa ketika melakukan, kenapa kita harus melakukan gitu? Kenapa orang itu melakukan? Dan terus kita tertarik, kenapa kita tertarik? Lalu kalau kita udah tertarik dan kita melakukannya, kenapa kita mau melakukannya? Itu harus timbul dari dalam hati. Kalau misalnya kita hanya ikut-ikutan, suatu hari kita akan terjebak kebosanan, karena masalahnya nggak semua orang sudah terima Tuhan Yesus dan kebenaran firman. Ketika kan kata Tuhan Yesus, setiap kita yang telah menerima Tuhan Yesus adalah ciptaan Allah kan. Ciptaan Allah itu harus melakukan perbuatan baik, dan tidak semua orang melakukan perbuatan baik. Dan ketika kita hanya ikut-ikutan melakukan perbuatan baik, ada kemungkinan kita akan merasa lelah sendiri ya, karena kita kadang-kadang nggak mendapat feedback ya perbuatan baik dari orang lain. Nah dalam kondisi seperti itu, apakah kita akan terus melakukan perbuatan baik atau tidak? Karena itu akan sangat diuji. Matius 5 ayat 17 sampai 48. Hidup benar dalam kebenaran firman harus termasuk poin ya, dari hati, keinginannya, pengetahuannya harus komplit. Kemudian, hukum kasih Allah di perjanjian baru kita lihat di aplikasinya Matius 5 di ayat 17.
Ya, 17 ini Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat ya, dan kita para nabi. Jadi kalau ada yang bilang enggak beda gitu, hukum Taurat udah nggak pakai, nggak mungkin, karena Tuhan Yesus yang bilang, aplikasi di Matius 5:17, Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi kalau hukum Taurat apa yang digenapi? Tuntutan dosanya, tuntutan dosa, hukumannya sudah digenapi, disempurnakan. Terus kalau yang digenapi dari kita para nabi kan, para nabi itu membuat nubuatan tentang Tuhan Yesus, zaman segala macamnya. Tuhan Yesus itu menggenapi, misalnya kelahiran Tuhan Yesus. Nah itu udah dinubuatkan dari zaman kita para nabi PL. Baru terjadi di perjanjian baru. Kemudian pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib itu juga sudah diinformasikan sebelumnya di nubuatan kita para nabi PL. Dan di ayat 18 dan 19 ditulis, siapa yang melakukan perintah hukum Taurat ya, dan mengajarkan segala perintah-perintahnya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, luar biasa bukan? Tadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi. Kemudian di ayat berikutnya dibilang, siapa yang melakukan, siapa yang mengajarkan, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi nggak mungkin ya kalau kita bilang hukum Taurat kan nggak berlaku. Nah, terus lagi di ayat 21-22 secara garis pendek summary-nya itu jangan membunuh. Kalau jangan membunuh di zaman dulu PL membunuh itu ya fisik ya, fluk gitu ya, membunuh orangnya luka. Tapi zaman perjanjian baru itu udah naik kualitasnya. Jadi kan tadi kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan dan akal budi. Terus kita harus mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, kualitasnya di perjanjian baru naik. Jadi ketika ada perintah jangan membunuh, itu baru sampai pada tahap marah saja, baru di hati marah terhadap saudara, ngatain kafir, ngatain jahil sama saudaranya, itu udah dimasuk dalam kegiatan membunuh. Dan artinya kita udah fail gitu ya, ini fail, saya kasih warna merah ya, ini nggak boleh dilakukan. Nah ya, itu udah fail, nggak boleh dilakukan. Nah jadi kualitasnya tambah dalam, tambah tinggi istilahnya. Kemudian ayat 23 dan 24 ada memberikan persembahan. Kita harus memberikan persembahan di atas misbah Tuhan. Nah, misalnya memberikan persembahan itu misalnya ketika kita membawa persembahan persepuluhan, kolektor, atau kita menyanyikan pujian, ikut ibadah bersama, apa sih misalnya perjamuan kudus ya, terus beribadah hari Minggu bersama kali ya, tapi hatinya masih ngegerumbel, masih marah sama orang lain. Nah, kita mungkin itu nggak bisa sebagai persembahan. Jadi kita harus balik dulu, kita mau datang, mau ibadah, mau doa, itu harus dengan hati yang damai, saudara. Kalau nggak berdamai tapi kita tetap berdoa, artinya kita itu seperti orang yang berhutang karena belum selesai hutang, kita belum damai tapi mau melakukan masih ya nggak bisa ya, karena masih ada utang lah gitu, belum confirm, belum ada something yang harus diselesaikan. Kemudian 27 ayat 30 sampai 30 dibilang jangan berzina. Nah, kalau zaman dulu sampai melakukan ya otak fisik ya. Kalau sekarang NPP itu
baru sampai sebatas memandang, melihat, tapi memuja, menginginkan dalam pikiran, dalam hati ya, nah itu udah dianggap dosa. Itu dibilang, juga saya kasih merah ya, nggak boleh. Dan malah kalau kita melakukan hal ini, apa katanya, misalnya matanya bandel tapi suruh buang, tangannya bandel megang-megang, wah juga buang, waduh juga ya. Jadi nggak seperti zaman dulu. Terus kita akan masuk ke tadi jangan berzina lagi, yang 3132 itu tadi jangan berzina karena melihat. Sekarang jangan berzina. Nah, di zaman sekarang perjanjian baru, suami nggak boleh menceraikan istrinya karena zina, misalnya selingkuh gitu ya, nggak boleh. Dan kalau dia menceraikan istrinya, berarti dia mengizinkan membiarkan istrinya berzina, atau suaminya kawin lagi, itu juga berzina. Jadi nggak boleh di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama memang ada peraturan, mereka boleh menceraikan istrinya karena satu masalah kebutuhan, terus kemudian ada lagi karena masalah ketidakmampuan, misalnya istrinya nggak bisa masak, nggak bisa keluarganya, istrinya nggak bisa mengurus badannya dengan baik karena kesulitan itu zaman PL. Tapi sekarang zaman PL nggak boleh menceraikan. Nanti kita tentang jangan berzina ini saya akan lebih dalam di slide berikutnya ya. Kemudian ya 33 dan 37, jangan bersumpah palsu. Nah, jangan bersumpah demi langit, bumi, kepala sendiri. Nah, kenapa? Semuanya itu punya Tuhan, punya Allah. Jadi kita hanya boleh mengatakan apa yang benar aja. Gak boleh demi sumpah demi langit, gak boleh. Langit punya Tuhan kok dibawa-bawa ya. Itu kamu punya Tuhan, atau punya kepala saya sendiri, nyawa saya sendiri. Ya emang nyawa punya kamu, punya saya, bukan. Gitu. Jadi ya nggak boleh ya. Nggak boleh bersumpah. Katakan iya, enggak. Gimana kalau orang nggak percaya? Ya itu urusan dia. Pokoknya kita sudah mengatakan yang benar. Kemudian ayat 38 sampai 42. Jangan melawan orang yang berbuat jahat. Nah, kalau di zaman PL, mata ganti mata, yang nyawa ganti nyawa ya. Kalau zaman PB sekarang dibilang tidak membalas, membiarkan pekerjaan, tidak membalas kejahatan orang lain. Terus kalau misalnya ada orang yang curang misalnya ya, buat ngambil apa kita gitu ya, atau kenangan baik kita, ya diemin aja gitu. Terus kalau kita bekerja, kita harus melakukan pekerjaan yang baik, misalnya kualitasnya harus baik. Kalau orang suruh jalan kita 1 mil, kita jangan 2 mil. Ya, mainkan satu hasil pekerjaan yang lebih baik. Terus kalau ada yang minta, ya kita beri. Kalau ada jaman mereka ya, oh yang minta siapa dulu. Tapi kalau di PB nggak ada tulisan itu, lu minta, ada yang minta ini beri. Kalau kita punya ya, kalau kita nggak punya, yang beri gimana gitu ya. Paling ada satu kasus, si Petrus bilang, Mas dan perak aku nggak punya. Hari ada orang minta di depan itu, tapi aku berdoa ya gitu. Nah kalau ketika kita nggak punya,
sesuatu yang mau minta, kita akan doa. Oh iya. Kemudian ayat 43 dan 44, kasihilah sesama manusia. Dan sesama manusia bukan teman aja, bukan saudara aja, tapi termasuk musuh kita, orang yang membenci kita. Kita mengasihi dia, kita berdoa bagi dia, walaupun dia jahat sama kita. Naik kualitas. Kemudian di aplikasi Matius pasal 6 dan 7 ya. Ketika kita bilang melakukan kewajiban agama, Matius 6 ayat 1 sampai 15. Kita mau nyenengin hati Allah nih. Ketika ada beberapa cara deh. Kita makan sedekah, kita berdoa, kita berpuasa, kita beribadah. Nah, ini tadi dibilang harus motivasinya gimana? Kita nggak boleh melakukan hal-hal ini, melakukan kewajiban agama kita karena supaya orang lain lihat lagi itu hebat banget, atau seperti saya saat ini gitu ya, misalnya buat pelajaran bersama, pengajaran kewajiban agama kita bisa rindu nyaman ya, kita semua boleh mengenal Tuhan dengan benar. Dan ini sebenarnya juga ketika saya menyiapkan materi ini, saya juga sebenarnya belajar banyak. Kemudian mengumpulkan harta di surga. Jadi di Matius 6 ayat 19-24. Nah, ini mengapa tadi dibilang ini adalah alasan hukum kasih Allah tadi 1 dan 2 tadi. Di mana hati kita berada, di situ harta kita berada. Ketika kita ikut kebenaran firman Tuhan, ketika kita tahu firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, apakah Tuhan itu sungguh, kebenaran firman Tuhan itu sungguh telah menjadi harta yang paling utama bagi kita? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita sungguh sudah tahu dan merasakan, dan enggak cuma di mulut biar mungkin orang, enggak, kita akan melakukannya. Tadi kan bilang, tadi makanya kualitasnya tadi naik ya. Tadi kayak tadi misalnya menceraikan itu kita nggak bakal melakukan kita berdoa, karena dalam perkristenan cuma ada kasih, cuma ada pengampunan, dan cuma ada rekonsiliasi ketiga. Jadi apakah itu benar-benar kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi harta kita di surga? Harta kita di surga. Nah, ada yang lain. Kemudian kita percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, karena kita punya harta di surga, otomatis kita memiliki kepercayaan kepada Allah. Kalau kita katanya harta kita di surga, kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita masih belum bisa ya, untuk memilih gitu ya, untuk Tuhan, kebenaran firman, atau yang kata orang-orang nih, atau kalau kita ikutin firman kita rugi nggak bisa begitu ya, atau lagi sakit terus sembuh gimana? Kesel kah? Malas doa kah? Nah, percaya kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa, beribadah, membaca firman, belajar firman, mengumpulkan harta di surga hanya kalau kita percaya kepada Allah. Dan harta kepada Allah itu kita percaya, berarti nggak ada khawatir ya. Jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini kuncinya. Percaya kepada Allah, tapi masih ada khawatir dikit. Mana ya? Makanya itu kita belajar tahap demi tahap. Itu di Matius 6 ayat 5-3. Terus jangan menghakimi. Nah, di Matius 7 ayat 1-5 dibilang supaya kita nggak dihakimi. Ketika kita menghakimi orang lain, kita akan dihakimi
menggunakan ukuran yang kita pakai buat orang lain. Kenapa sih gitu? Karena manusia itu nggak mampu melihat atau menilai sesuatu atau berlaku adil. Balik deh, apakah kita bisa berlaku adil menghakimi diri kita sendiri kalau kita berbuat salah? Oh ya sih. Misalnya contoh, saya ada kekeliruan gitu ya sama anak, kayak orang tuanya anak, maka saya mau minta maaf. Oh ya, saya salah. Dan saya akui saya terlalu khawatir atau berprasangka buruk. Apakah saya mau mengakui? Dan ketika misalnya lagi lebih jauh, satu kesalahan yang dilakukan sangat lama yang membuat satu kejadian, dan kita harus misalnya mengambil keputusan. Jadi misalnya saya sebagai orang tua itu tidak mendidik anak saya dengan baik. Aduh, anak saya bandel. Itu kan pasti sekali benci kita. Nah, kita diri kita lain. Jadi kita akan mencari hati supaya tidak takut. Luar biasa bukan firman Tuhan. Kemudian pemberian dalam Filipus, dan kita berterima kasih kepada Tuhan, kita ingin memberikan persembahan, dan itu harus barang kudus. Kalau kita nggak punya tapi pengen memberi, puji Tuhan, masih doa aja sama Tuhan, minta sama Bapak. Misalnya saya ingin hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, saya ingin hidup lebih berkenan kepada Tuhan, itu sesuatu yang kudus. Tapi saya saat ini masih kekurangan biasanya, karena di Matius 7 ayat 14 dibilang setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mendapatkan, setiap orang yang mengetuk pintu akan dibuka pintu. Jadi yang mengetuk pintu ini ketika kita ngerti hanya firman Bapak saya nggak ngerti, aku tuh sayang, dia akan menemukan saya pengertian sesuatu. Terus bagaimana kita memperlakukan yang sama kepada orang lain? Itu ada di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Nah, jadi katanya kita harus melakukan kebenaran firman kan, hukum Taurat dan darah Nabi. Terus ada kalau kita apa yang kita udah baca firman harus kita lakukan. Jadi kalau saya ngajar sama ngajarin tapi saya nggak melakukan, ya nggak boleh. Dan itu berlaku untuk semua, untuk saya, buat orang lain, dan terutama untuk saya. Di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Nah, ini makanya itu bilang ada jalan tuh untuk jalannya sempit. Jadi harus berusaha ya. Nah, terus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Makanya di Matius 7 ayat 15 ini juga diingatkan kenapa kita harus membaca firman secara kelanjutan dan tertib ya. Belajar firman yang benar, belajar tidak dibaca, belajar dimengerti, jangan sekedar baca. Atau kita hanya dengar firman, membawa firman tapi nggak ada dasarnya ya, gimana ya gitu. Jadi kita harus compare gitu, bener kan? Masih nggak ngerti juga ya, kita doa Tuhan ya, Roh Kudus tolong mengerti.
Atau misalnya suatu hari kita menemukan suatu ketidaksesuaian, ya satu kita bisa tanya sama teman-teman kita atau orang yang mengajarkan itu. Kemudian kedua, kita melakukan cross check lagi, kita doa sama Roh Kudus. Ini kenapa ya? Dan itu begitulah akan membuat kita akan lebih dewasa, lebih berbobot dalam pengertian kita. Dan kita nggak mudah untuk memahami. Nah, selanjutnya tentang hukum kasih Allah di Perjanjian Baru ini tentang sunat. Kalau zaman orang Israel saat ini juga masih ada mungkin ya, di Perjanjian Lama itu sunat wajib. Tapi kalau di PB enggak. Nah ini kejadian di Kisah Para Rasul 15 ayat 19-20 dan 29 itu ada Timotius ya atau Barnabas ya, orang Gentiles itu orang percaya, bukan bangsa Yahudi, orang yang di luar bangsa Yahudi tapi percaya kepada Tuhan. Dan mereka orang Gentiles itu para cowok-cowoknya enggak di sini. Nah ada pertengkaran tentang kata orang Israel, harus sunat gitu baru bisa ikut. Tapi Petrus bilang waktu itu saya punya pengalaman ABCDFG ini. Akhirnya Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian. Dan akhirnya keluarlah peraturan ini. Ini therefore di mana kalimat saya adalah kita jangan membuat kesulitan buat orang-orang itu ya. Saya nggak pilihnya kan adalah orang-orang percaya yang dari orang-orang di luar Israel dan itu yang percaya hatinya kepada Tuhan. Baiklah kita menulis kepada mereka tentu jadi maksudnya sebagian orang Kristen, orang Israel, orang Gentiles, ada dua kelompok ya. Yang Gentiles ini boleh, yang penting asal mereka bebas dari polusi, nggak kena noda dari penyembahan berhala, mereka nggak boleh, ya penyembah Allah lain nggak boleh. Oke, mereka harus bersih, bebas dari polusi ini, pornografi. Seks, adultery gitu ya. Terus segala sesuatu yang makanan dari hewan-hewan yang dibunuhnya mati ini disiksa gitu. Nggak boleh juga. Dan makanan-makanan dari darah. Nah itu ketentuan buat orang-orang Gentiles. Jadi dengan adanya surat ini, sunat menjadi hal ya, tidak wajib. Kalau untuk kesehatan boleh dilakukan, kalau tidak mau sunat takut tidak perlu dilakukan karena itu nggak wajib buat orang-orang Gentiles seperti kita. Ini kita loh Gentiles Indonesia, Gentiles dari Indonesia. Oke. Nah kita masuk dari hukum kasih Allah Perjanjian Baru tentang aplikasi perceraian. Jadi di saya sana tuh masih ada ya tulisan peraturan tentang perceraian ini. Cuman kalau di kita nggak boleh ya di Perjanjian Baru ya, yang Gentiles. Karena kenapa kita ngambil di pondasi iman kebenaran firman-Nya dari ini Maleakhi 2 ayat 16. Allah membenci tindakan perceraian. Nah, kalau udah benci, Allah membenci tempat ada yang nggak boleh ya. Kenapa? Karena alasannya apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai manusia. Allah pasti benci. Dan mereka udah jadi satu daging. Berarti jadinya dipisahin itu apa yang bisa ya. Nah, terus di 1 Korintus 7 ayat 15. Tapi bingung juga kalau kita baca di Maleakhi Allah membenci tindakan perceraian. Tetapi Rasul Paulus di 5 Korintus yang ada di tanggal 1 Korintus 15 ini menulis boleh perceraian. Buat siapa nih ada kondisinya? Atas pernikahan campur, misalnya pernikahan dari pasangan yang
orang percaya, orang Kristen sama orang bukan Kristen. Nah, ketika orang bukan Kristennya, bukan orang percayanya mau cerai, ya kasih, mereka yang minta, bukannya orang Kristen yang minta. Nggak boleh. Orang Kristennya bilang ceraiin, nggak mau lagi, nggak boleh. Karena di dalam Kekristenan kita cuma ada kasih, pengampunan, sama rekonsiliasi, ya. Nah, jadi ayat 1 Korintus 3:15 tidak membatalkan ayat di Maliaki 2 ayat 16. Karena memang Allah membenci tindakan perceraian. Oh, kalau gitu Allah nggak suka ya sama orang nggak percaya? Bukannya nggak suka, tapi orang yang tidak percaya Allah, orang yang berarti kan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah. Berarti mereka ada di luar kelompok kerajaan surga, beda gitu ya. Jadi dia Allah membenci mereka, tetapi memang Allah mengatur hukum kasih Allah ini hanya untuk orang-orang percaya, orang-orang yang hidup menghidupi melakukan kebenaran kasih Allah. Lalu di hukum kasih Allah di Perjanjian Baru juga mengatur tentang pernikahan kembali. Wah, kalau gitu kok lucu ya, tadi kan katanya Allah membenci pernikahan, membenci perceraian, kok apa sih ngatur pernikahan kembali? Nah, alasannya satu, ini buat yang belum menikah. Kok bisa ya? Jadi mereka pacaran, udah melakukan atau belum melakukan. Nah, daripada mereka berbuat zina atau akan berbuat zina, ya udah dikawinin. Tapi keduanya belum pernah menikah dengan orang lain, belum pernah, masih ting-ting gitu ya. Nanti supaya mereka saling percaya. Nah, bagaimana kalau bagi yang sudah pernah menikah? Nah, kalau nggak pernah menikah, mereka boleh menikah lagi kalau pasangan sebelumnya tuh meninggal. Ya, kalau pasangannya hanya cerai kemarin, nggak boleh lagi. Tapi kalau pasangannya yang sebelumnya, terus ada lagi yang ketiga apa tadi? Kalau dia ditinggalin, dia sama pasangan yang dimasukin tinggalin cerai hidup dari pasangan yang bukan Kristen. Tadi kan di yang 1 Korintus itu boleh mereka kawin lagi. Syaratnya cuma itu doang. Kemudian kalau gimana nih buat yang udah married, sama orang Kristen, cerai, gimana dong? Kan tadi boleh kawin lagi mereka berdua, nggak boleh ganti pasangan. Balik lagi, jadi kasih, pengampunan, rekonsiliasi gitu. Luar biasa ya untuk kasih aku. Nah, sekarang kita masuk, saya mau bagi ke teman-teman ini hukum Taurat itu yang sekarang dipakai di orang-orang sekarang itu sekarang apa sih? Totalnya itu kan ada 613 ya. Nah, dari 10 perintah Allah itu menjadi 613 mitzvot, dan dari 613 itu ada 34 grup. Nah, kali ini di Jumat ini saya mau bagiin ke grup 1-10 ya. Kita lihat ya tentang Allah, mereka membuat peraturan-peraturannya, Torah, tanda dan firman dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai masuk tentang Allah. Saat ini saya mau bilang ini loh, yang mereka anut itu dijadiin mitzvot itu, ini pun masih kita lakukan cuma di Kristen di Antichrist. Allah itu ada nggak? Maka iya ya, pastikan kan tidak mengizinkan pikiran tentang Allah lain, menggantikan keberadaan Allah gitu.
tidak menghujat ya, tapi tidak menghujat, enggak tadi dibilang mau bikin sumpah palsu tadi kan nggak boleh. Kita harus mengagungkan nama Allah, harus sungguh-sungguh memuliakan Allah. Mengagungkan ya dari tindakan apa yang kita lakukan hari, tidak menduliakan nama Allah. Jadi misalnya kita pakai nama Allah buat nama tempat, nama kota, nama orang nggak boleh ya kali seperti itu. Terus Allah itu satu, Trinitas, Allah Bapa Putra Kudus. Terus ada lagi peraturan ini, mengasihi Allah, apa yang Allah minta, apa yang Allah suruh itu harus kita lakukan. Terus takut sama Allah dengan sungguhan, hormat dan pengagungan ya. Semua ibadah gimana baik kita, apakah kita harus mau bersih terhadap Bapa kita mandi dulu, kita ganti baju, pakai baju yang bersih, terus kita rapi. Terus kalau udah ibadah kita nggak sambil main handphone ya, benar-benar firman Tuhan ketika kita memuji, benar-benar kita memuji, pikirannya nggak kemana-mana gitu ya. Terus kemudian kita menggunakan nama Allah untuk pemujian. Nah, ini nggak boleh tadi kayak sumpah palsu itu ya. Kemudian mencontoh, kita harus mencontoh kebaikan Allah. Apakah kita bisa pelajari, kita temu dan kita melakukan baik. Terus kita mengukuhkan jalan firman Tuhan itu kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentang Allah ini kita masih lakukan bukan di orang Gentiles kita saat ini. Kemudian bagaimana nih dengan Torah? Nah, ini Torah secara ininya dia cuma bagi sampai ini tentang hormat yang lebih kuat dan kebijaksanaan, perintah, kebenaran Torah Tuhan ya, tentang apa yang dipelajari di Torah, mempelajarinya, terus mengajarkan, melakukan ketaatan. Ini juga mengenal Allah, nggak menambah-nambah apa adanya begitu aja. Terus kita juga nggak membuat rujukan buat orang lain, ngomongnya dan melakukan Torah, tapi untuk keuntungan kita itu nggak boleh. Kemudian di ayat surat 16 itu dibilang setiap orang sebaiknya menuliskan Torah bagi diri sendiri. Kan gunanya kita belajar firman, mempelajari, juga kemudiannya tadi ya suka nulis nanti kita pasti benar ya. Nah, itu tentang Torah. Kemudian tanda dan simbol. Nah, kalau tanda dan simbol ini sebenarnya tentang ini sih sesuatu yang tadi mereka mengingat bahwa mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka hidup Taurat. Tadi sunat, tapi kan di perjanjian baru yang jelas sudah tak usah. Kemudian ujung baju nih mereka pakai apa namanya, sisit ya. Nah, itu ada tulisan Torah. Itu enggak lagi, itu hanya simbol dan tanda. Tefilin kepala, tefilin di tangan, terus lambang-lambang tulisan di pintu, antara rumah juga enggak, karena lama-lama tulisan itu jadi kayak jimat keberuntungan ya. Di perjanjian baru lebih kepada kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Kalau menjadi gaya hidup kita, otomatis kita harus mempelajarinya terus. Kadang-kadang saja, kadang-kadang enggak, itu nanti jadi gak benar ya, kita satu nggak lengkap. Kemudian datang si pedesaan untuk palsu, wah jadi nggak tahu ya, karena banyak masalah. Kemudian tentang berdoa dan memberkati, ini hanya dituliskan tentang kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Allah yang gede, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah kita, Bapa kita di surga.
firman Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus yang kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak ada Allah lain, nggak ada Bapa lain, nggak ada Tuhan Yesus lain, nggak ada Tuhan. Kemudian membaca Shema, maksudnya firman Tuhan setiap pagi dan malam, juga kan bagus untuk kita baca kan, untuk kita lakukan supaya kita disiplin mengucap syukur atas makanan kan udah kita masih melakukannya. Kalau kita berdoa ya mau makan ya kan, tidak menempatkan sebuah batu untuk pemujaan, tidak boleh. Kemudian kasih dan persaudaraan, mengasihi setiap orang yang ada dalam perjanjian, yang dalam komunitas, untuk kasih Allah, sama Tuhan Yesus. Terus kalau orang di luar sama Tuhan Yesus, itu kan juga termasuk dikasih ini tadi, kasih di musuhmu ya, tadi kan. Jadi nggak ada batasi, tidak berdiam diri kalau atau cek namanya kecelakaan, harus apa namanya sih, bergerak ya, antusias, lebih semangat untuk orang-orang. Terus tidak menyalahkan siapapun dalam perkataan ya mungkin karena orang itu kan mereka belum pernah firman atau pemahaman kita dan kita kalau sampai menceritakan kita tidak membawa cerita dari orang lain, si A ngomongin si B, kita kasih lagi ceritanya ke C. Nah, kayak gosip-gosip gitu ya sekarang kita boleh. Terus membawa menambah kegembiraan atas kebencian ya, biar seseorang kasih bensin. Nah, nyiram bensin di atas kompor tidak boleh. Dia tidak balasan, tidak dendam, itu pasti kita nggak tahu bukannya. Ketika dibilang ya kita melakukannya, kita maksud membunuh ya. Kemudian tentang ini lagi, ini tiba-tiba ini posisi orang memberi ya sama ya, sama orang jenius yang membuat malu ya, tidak menutup siapapun Israel. Yang mungkin kalau sedang PB kita nggak menutup lingkungan kita, untuk berkesal, orang lebih tua dari kita nggak boleh. Terus kita juga tidak berpikiran pendek, jadi kalau ada masalah kita harus memikirkannya dulu, masalahnya kita sih dengan menegur. Kita harus berani ya menegur dosanya pasti, maka kemudian Anda tidak bisa membantu, kemudian menolong kita ketika pasti dan meninggalkan kejelekan orang lain, membuat jelek orang lain dalam memban kita kabar itu tidak tiba-tiba. Nah ini juga di dalam hal itu mereka juga tentang miskin tidak boleh itu. Ada definisinya nih, siapa sih ya miskin itu? Ya untuk anak-anak yang kamu kerja tua, janda nggak punya ladang. Ya kita harus yang punya ladang, misalnya orang Israel buat satu orang Israel kan pekerjaannya punya ladang petani ya, ini dia ya. Nah ini mungkin bisa kita gunakan juga buat gembeless yang usahanya dalam pertanian. Kemudian ini juga 4647, terus sampai ini 50 ya, ini tentang aturan bagaimana kita memelihara orang-orang yang punya usaha di
pertanian, memelihara orang yang tidak beruntung sekitarnya, yang miskin sekitarnya. Terus kemudian 5152, kita tahu kita mau menolong, kita akan menolong, tidak menyerahkan diri, tapi kita memberikan apa yang dibutuhkan kita bisa. Kemudian memberikan sedekah. Ini maksudnya kalau utang nggak bisa bayar lama kita kasih. Terusnya seperti itu. Kemudian tentang perlakuan pada orang asing. Ini orang asing mesti dikasihi, tidak menyalahkan orang asing itu satu cara. Ya kan kadang-kadang ada perbedaan yang pemahaman itu berbeda. Bolehkan orang asing itu membeli atau menjual. Nah, tentang hubungan pernikahan bukan Yahudi. Nah ini kalau di sini udah nggak ada. Kalau kenapa? Tuhan ngasih semua orang, semua bangsa kasih asal Tuhan Yesus dan kebenaran. Terus memberikan bantuan pinjaman, tidak menambah bunga pinjaman. Kalau mereka sesama orang Yahudi meminjam tapi nggak pakai bunga. Jadi bunga kalau minjam sama bangsa lain yang bukan Yahudi. Nah, tapi kalau di perjanjian baru kita nggak boleh hidup dari riba, cari duit dari pinjaman. Lebih parah ya, perjanjian baru nggak boleh. Nah, bagaimana dengan pernikahan, perceraian dan keluarga? Udah pasti ya, menghormati ayah dan ibu kita, nggak memukul mereka, tidak mengutuki, udah pasti ya, kita hormatin dia. Dan kita harus di dalam keluarga itu harus berbuat dan bertambah banyak. Ya maksudnya berkeluarga, ada keturunan, kita menjadi mandiri gitu ya. Nah ini kalau yang keempat, seorang kasih, zaman sekarang udah nggak ada ya. Jadi kata Rasul Paulus bilang kalau yang tak kuat kan menikah ya kan tadi, daripada berbuat zina ya kan. Ini Misfat 65 tentang Manser orang yang dikhususkan ini nggak ada sekarang. Kamu Lamongan juga ada karena semua alam setiap orang yang harus dikaitan dengan satu. Terus meskipun kejadian ini nah 69 tidak menjadi pelacur ya pasti nggak boleh ya. Nah, kemudian Misfat 70 1 ini tentang pernikahan lebih dari satu kali. Ini juga nggak boleh. Jadi dalam perjanjian baru kita harus setia pada pasangan kita. Karena dalam Kristen bukan manusia. Dalam Islam hanya masih ada pengakuan yang tersimpang. Nah ini juga ini. Nah tentang larangan dan hubungan seksual ini sebenarnya sama ya sama yang kita lakukan. Kalau saat ini juga sama. Boleh kita nggak boleh terlalu dekat sama yang kita menggoda kakak adik sepupu nggak boleh. Dan itu ya tapi teman yang dihasilkan ada kemungkinan misalkan gen. Terus tidak melakukan incest. Nah incest tuh bapak sendiri, ibu sendiri, sama istrinya ayah, waduh ya, sama adik sendiri, kakak sendiri. Nah nggak boleh. Terus nah incest tidak melakukan hubungan seks dengan perempuan yang sedang menstruasi. Udah pasti ini hubungan dengan kesehatan.
tidak melakukan hubungan dengan istri orang lain, udah pasti ya ini juga tidak boleh dilakukan ya. Atau cowok dengan cowok nggak boleh juga, dengan perempuan dengan perempuan lah juga nggak boleh, terus dengan binatang juga nggak boleh. Ini sampai sekarang masih ya. Jadi ini kalau menurut Discord orang Israel melakukan di Bethlehem Mama, itu kita masih melakukan sampai sekarang. Maka terus kemudian kita masuk ke waktu dan masa. Nah di Israel sana ini ada Sabat, ya pasti kan hari itu hari beribadah kepada Tuhan, hari istirahat kita menuju Tuhan. Passover, misalnya Paskah, itu di sana adalah sebenarnya festival perayaan permulaan masa mulai. Terus ini the planting of the Omer, itu persembahan menyanyikan berkat di malam kedua kita nggak ada. Shavuot, ini hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ya, di situ ada Rosh Hashanah, perayaan tahun baru. Ya, perayaan tahun baru orang Israel itu tahun 2022 ini kemarin 26 Desember ya, 26 September kemarin. Terus Yom Kippur, hari pengakuan dosa dan bertobat. Nah, kita nggak ada, tapi di sini beda-beda dan melakukan, tapi ya pas ada gerakan-gerakan dan terus tahun sekali gitu ya. Kemudian Sukkot, mereka melakukan ini untuk mengingatkan sejarah waktu mereka di padang gurun dan kaya gitu. Itu buat mereka jika ada di tulis saya bisa jadi ada semi aseret dan Torah, perayaan sukacita atas Torah, pembacaan setiap minggu secara publik itu ada di sini. Nah, dengan demikian 10 grup ini tentang Torah dan dia namanya ini di spot 1-2 ada sebagian besar masih kita lakukan. Artinya kita masih melakukan satu Torah. Dan tadi benar apa yang tadi disampaikan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyempurnakan, ya kan? Nah, ini kan aplikasi Matius 5, kedatangan Tuhan Yesus untuk menyempurnakan, menggenapi segala perintah para nabi. Terus kemudian kenapa kita bisa melakukan perintah? Karena siapa yang mengajar, siapa yang melakukan, nah itu kan mendapatkan tempat yang tinggi ya. Matius 5 atau 18-19. Gimana kita bilang kita nggak ada sekarang yang mana gitu. Nah, oke, dua Jepang saya akan kembali tentang 10 grup. Ini kan ini baru 10 grup pertama dari aplikasi yang harus kita berhasil. Bahkan kita akan melihatkan 10 lagi kelompok yang berikutnya, yaitu masih kita lakukan sekarang. Saya juga sangat terkejut dengan hal ini. Ini boleh menambah kesukaan saya juga, semangat saya lebih terdalam dan saya harus belajar firman Yesus dari Tuhan yang dekat dan siapkan diri kita. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang memimpin kami untuk pembelajaran saya dengan teman-teman ketika tadi saya membuat materi juga belajar, sehingga kami boleh semakin hari boleh mengenal Tuhan, kami boleh semakin benar untuk menggunakan hati kami di zaman-zaman ini, di zaman kesulitan, penyesatan, banyak godaan. Kami boleh taat dengan Roh Kudus tolong kami supaya
kami bisa terus berada dalam menjalani kebenaran Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, mengikuti kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, keinginanmu, dan kami lakukan yang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Bapak Yesus. Haleluya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Teman-teman, Yesus memberkati.